Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Jangan pernah lelah mencari Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa tenang. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi berjalan bersama Tuhan kita akan dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami masih boleh mengikuti Mesbah Doa, diam dalam hadirat-Mu, menerima kekuatan yang daripadamu. Kami mau datang malam hari ini Bapa, kami mau mengakui kami tidak punya cukup kekuatan atau hikmat. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan tidak ada satupun yang kami ketahui. Tuhanlah yang maha tahu. Sebab itu kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami untuk layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada kami gelisah Tuhan, kami percaya Bapa, amin, amin. Akan masa menjelang kami berjalan serta Yesus, serta Yesus, maka sekali lagi mari kita katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap satu saat nanti, tapi Tuhan tidak pernah lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kami percaya kami berjalan bersama Yesus. Ku berjalan serta Yesus, maka hati. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, banyak hal yang tidak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal yang tak kami pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami, yaitu tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Tangan Tuhan yang pegang. Mari lebih lagi saudara kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kita. Sekali lagi katakan pujian ini, tiada kami tahu kan hari esok, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya yang kami harapkan. Yes, karena surya akan lenyap, tetapi Tuhan tidak pernah lenyap di hidup kami, amin. Oh, tiada ku gelisah akan masa yang menjelang Tuhan, amin. Kami mau berjalan beserta Yesus, yes, serta Yesus, maka hatiku. Sekali lagi katakan, kami tidak tahu akan hari esok Tuhan, tak ku tahu kan
esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tidak ada kami gelisah. Amin, amin Tuhan, akan masa yang menjelang di depan kami. Kami mau berjalan beserta Yesus. Amin Tuhan, serta Yesus. Maka hati, mari saudara, dengan iman kita mau angkat tangan dan berkata, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Lebih lagi, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Amin, amin Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak hal yang tidak kami pahami di hidup ini, tapi kami yakin ketika tangan Tuhan yang pegang hidup kami, maka kami kuat berjalan bersama Engkau Bapa. Bahkan di saat semua keadaan terasa menakutkan di sekeliling kami, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, bahkan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kami. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup memegang kendali atas hidup kami Bapa. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan. Bahkan sekalipun ada banyak hal yang tidak kami mengerti di depan kami, kami tahu Tuhan yang menjaga langkah-langkah kami. Mari sekali lagi kita mau berkata, banyak hal yang tak kami pahami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap yang memegang tangan kami di depan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan, tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kami adalah tangan Tuhan. Amin, amin. Tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Kau Tuhan yang pegang hidup kami, yang pegang tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan sedang merenda karya-karya yang mulia bagi hidup kami. Ajar kami terus berjalan bersama dalam rencana-Mu Bapa. Karena walaupun kami tidak mengerti, namun satu hal kami tahu, tangan Tuhan merenda kehidupan kami, melakukan yang terbaik bagi hidup kami, untuk terus kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Engkau akan melihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Amin, amin. Ya agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, lebih lagi tangan Tuhan. Oh, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Tuhan, amin. Kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari tetap percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah pelangi di hidup kita, saudara. Sekalipun hari ini air matamu, mungkin engkau merasa sudah tidak sanggup lagi, datang pada Tuhan, percaya kepada rencana dan kehendak-Nya, bahwa tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang mulia dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami percaya, ajar kami berserah Tuhan pada rencana-Mu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya, amin, yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, ya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya, oh, yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat, sekali lagi dengan iman percaya, katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami kan lihat pelangi kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan. Kami percaya, kami percaya, Kaulah sumber pertolongan di dalam hidup kami Bapa. Kami percaya penolongku hanyalah diri-Mu,
Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku Tuhan. Oh, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa, amin. Kau Bapa-Ku. Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu lebih lagi. Oh, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Amin. Tuhan penolongku, hanya diri-Mu Tuhan penghibur kami. Amin. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai. Engkau Bapa yang setia. Amin. Oh, setia Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami, yang berseru padamu, yang berserah padamu. Kau setia Tuhan bagi hidup kami, bagi hidup kami. Oh, kebaikan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari saudara berseru pada Tuhan, katakan, penolongku hanyalah diri. Mari engkau yang mulai putus asa, katakan, Engkau penghibur kami Tuhan, Engkau penolong kami Bapa, amin. Engkau sertai hidup kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan. Lebih lagi saudara berharap, berseru, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau sekali lagi saudara, dengan iman, katakan dengan iman, percaya dan itu akan terjadi. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini setiap hembusan nafas yang kami hirup itu tanda kesetiaan Tuhan. Ajar pada kami untuk terus berharap dan berserah kepada-Mu Bapa, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk membawa kebaikan di hidup kami. Mampukan setiap kami untuk terus bersyukur dan menjalani semua
yang kami alami dengan hati yang berserah pada Tuhan. Sebab kami tahu semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Urapi kami malam ini. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-Mu. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dan sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Terlebih dahulu saya ingin membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Bulan November yang lalu saya sesak napas dan akhirnya saya periksa ke dokter dan saya disuruh check up semua. Ternyata paru-paru saya yang sebelah kiri sudah penuh dan terendam dengan air sebanyak 3 liter. Saya akhirnya langsung disuruh dirawat. Saya nggak percaya, Bu. Paru-paru saya kok bisa terendam air. Tapi saya tidak bersungut-sungut, saya terus berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Bahkan selama saya dirawat di rumah sakit, saya tidak henti-hentinya berdoa dan memuji Tuhan. Sambil mendengarkan mesbah doa dari Ibu. Tuhanku Yesus dahsyat dan luar biasa dalam menjalani semua ini. Setelah air di paru-paru saya dikeluarkan, terus kelihatan ada tumor yang harus diambil. Tuhan Yesus baik, ya saya tetap berdoa dan berserah penuh pada Tuhan. Akhirnya dokter mengatakan saya terkena kanker paru. Tapi saya tidak kaget atau sedih, Bu. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa, bahkan mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Iman saya bertumbuh setelah mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya sangat terberkati, terima kasih Ibu Debbie dan keluarga. Ya, saya selalu ingat akan pesan Ibu untuk cari perkenanan Tuhan, cari Tuhan dan cari perkenanannya. Akhirnya saya operasi tumor tanggal 28 Desember yang lalu dan memang dinyatakan itu adalah kanker paru dan terus saya saya terus dirujuk ke dokter onkologi, dikasih obat ya untuk minum obat kanker. Beberapa hari setelah operasi itu saya terkena COVID, Bu. Napas saya sesak dan saya dirawat kembali di rumah sakit. Tapi Tuhan Yesus sangat baik, Bu. Penyertaan Tuhan bisa saya selalu berseru-seru memanggil nama Tuhan sambil bernyanyi dan memuji Tuhan. Sambil mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur, saya ingat Ibu Debbie selalu bilang, tidak perlu cari pendeta. Saya setiap hari mencari wajah Tuhan dan perkenanannya. Bahkan setiap malam saya selalu berseru memanggil nama Tuhan. Dan puji Tuhan, Bu, Tuhan menjawab doa saya. Dan malam ini saya sudah bisa keluar dari rumah sakit dan saya dinyatakan sembuh dan negatif. Semua berkat pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik sekali. Terima kasih juga buat Ibu Debbie dan acara mesbah doa dan mesbah syukur yang sangat-sangat memberkati. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu dan keluarga. Puji Tuhan, saudara ya. Kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana ketika dinyatakan kena kanker paru, ya. Bapak ini tidak bersungut-sungut tetapi dia mengucap syukur dan dia mau menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan bahwa hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Bahkan kita melihat ya ketika dia sudah selesai dioperasi ya kanker parunya, dia terkena COVID ya, dan kita tahu bersama ketika kena COVID orang yang bermasalah dengan paru itu pasti langsung ya bisa meninggal. Tapi ketika Tuhan turut bekerja, ya Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan ya buat anak-anaknya yang berseru dan berharap. Bahkan
Beliau juga berkata, ya, mesbah doa dan mesbah syukur itulah yang menguatkan imannya selama di rumah sakit. Saudara, mengapa kita perlu dekat dengan Tuhan? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, bahkan kematian bukanlah menjadi masalah yang menakutkan bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ketika kita sudah selesai dan Tuhan sudah selesai dengan semua rencananya atas hidup kita dipanggil pulang. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, karena mereka sudah beristirahat dari segala jerih lelah mereka di dalam dunia ini. Ya, mari kita pastikan kita terus berada dalam Tuhan, supaya kalau kita hidup bagi Tuhan, kita mati pun kita mati bagi Tuhan. Ya, supaya kita bisa berkata bahwa kehidupan itu adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Yang menakutkan adalah ketika kita dipanggil mati, kita tidak lagi ada dalam perkenanan Tuhan dan tidak ada dalam Tuhan, itu sangat berbahaya. Makanya saya menghimbau untuk kita semua dekat dengan Tuhan. Kesaksian dari satu anak Tuhan hari ini telah membuktikan bahwa sekalipun dia divonis kena kanker paru, tetapi dia mengucap syukur. Ini belum disembuhkan loh saudara dari kanker parunya. Sudah selesai dioperasi, kena COVID, sudah disembuhkan dari COVID. Tapi kita percaya dia Tuhan yang tidak bekerja separuh-separuh. Kalau Tuhan memang punya rencana, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau selama ini kita mendengar orang-orang bersaksi itu yang enak-enak, tapi ini sebuah kesaksian yang saya pikir luar biasa. Sekalipun dia masih berobat, dia masih terus berjuang dengan sakitnya, tapi dia mampu bersaksi dan berkata Tuhan itu baik. Karena itu saudara, kita yang masih diberi kesehatan hari ini, yang cuma mengalami masalah keuangan, yang cuma mengalami masalah di dalam apapun, jangan terlalu alay dan lebay dengan bersungut-sungut dan tidak mempercayai Tuhan lagi. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berterima kasih pada Tuhan karena kita melihat ada begitu banyak orang yang bahkan diizinkan kena sakit, tapi mereka masih bisa bersyukur. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, selamat sore Bu. Saya mau bersaksi. Setelah makan siang beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba perut saya sakit sekali seperti teriris-iris. Bahkan saya mencari posisi untuk berbaring, tidak nyaman, tidak enak, dan akhirnya saya meminta tolong untuk bisa dibelikan paracetamol. Lalu saya meminum obat itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil saya berdoa, Bu. Saya pegang perut saya dan saya yakin Tuhan pasti menyembuhkan. Nggak lama saya tertidur dengan posisi yang tidak karu-karuan karena menahan sakit. Bolak-balik karena merasa sangat nyeri. Saya tidur sambil menekuk kedua kaki saya, Bu. Tetapi puji Tuhan, saya tertidur dan waktu saya bangun perut saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan saya hanya minum obat 1 dan Tuhan langsung menyembuhkan saya. Terima kasih banyak Ibu Debbie yang sudah membacakan kesaksian saya. Banyak sekali mujizat yang sudah saya terima setelah saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Biarlah Tuhan kiranya terus memberkati Ibu sekeluarga. Terima kasih dan kita percaya saudara bahwa semua kesaksian itu akan membawa kita semakin hari semakin berada di dalam hadirat Tuhan, membawa kita semakin hari semakin teguh, percaya di dalam iman kita kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya, bahkan orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berserah, karena kita tahu bahwa tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, satu saat kita pasti akan melihat Tuhan melakukan itu indah pada waktunya Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-26 sekarang ayat yang ke-14. Karena kemarin kita sudah membaca saudara sampai ayat yang ke-13 kemarin, di mana firman Tuhan berkata
Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ya Tuhan, itu masih terus menunggu kapan kita bertobat, kita mau kembali pada jalan-jalannya, dan semua hanya tergantung dari niat kita mau enggak kembali pada Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang kita sudah belajar kemarin ya saudara, Yeremia mau dibunuh, dia dianggap sebagai pengkhianat karena menyampaikan nubuatan yang begitu keras bagi bangsa itu, bahwa kalau mereka tidak bertobat maka Tuhan akan menghancurkan bait Allah itu dan akan menjadi seperti di Silo. Ayat yang ke-14 sekarang firman Tuhan berkata, tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, ayat 15, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu akan mendatangkan jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Ayat yang ke-16 ya. Ayat 16 berkata, lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati. Ya, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Ya, lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan para nabi-nabi itu. Jadi saudara, justru yang membela Yeremia itu pemuka dan para rakyat. Yang akan menghukum dia adalah para imam dan nabi-nabi palsu itu, yang ingin Yeremia itu dihukum mati. Ya, tetapi para pemuka dan seluruh rakyat itu berkata kepada para imam dan nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Ayat 17, memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya. Ayat 18, Mika orang Meresyet telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ayat 19, apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang dirancangkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Tapi bersyukur saudara, di antara orang-orang itu masih ada orang-orang yang hatinya itu masih memiliki hati yang lembut dengan teguran. Ya, para tua-tua yang bijak itu mengingatkan para nabi ya dan imam-imam yang berniat untuk membunuh Yeremia. Mereka bahkan berkata, ya, ingatlah akan perkataan Nabi Mika yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh Yeremia pada waktu itu. Sewaktu Mika memanggil bangsa itu untuk bertobat, mereka meninggalkan kefasikan mereka. Sekalipun orang-orang itu tidak membunuh Yeremia, mereka tidak menangkap maksud utamanya bahwa penerapan dari kisah itu adalah untuk mereka. Mereka menyelamatkan Yeremia, ya, tetapi mereka tidak menyelamatkan diri mereka sendiri dengan bertobat dari dosa-dosa mereka. Pada saat kita mengingat sebuah kisah yang luar biasa dari Alkitab, bertanyalah bagaimana kisah tersebut bisa diterapkan untuk kita, kehidupan kita kelak. Jadi ada para tua-tua yang masih memiliki ya kebijaksanaan, mereka berkata, ingat,
Dulu juga ya Mika pernah berkata seperti itu di zaman Raja Hizkia, bahwa ya Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Lalu mereka berkata, namun apakah Raja Hizkia, ya Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh Mika? Ya, tidakkah ia akan takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal dan malapetaka yang diancamkannya terhadap mereka? Ya, dan maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? 20. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan oleh Yeremia. 21. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang, ayat 23. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Ya, saudara, Uria adalah seorang nabi lain yang tak dikenal, yang dihukum mati karena memberitakan firman Allah dengan setia. Ya, ia menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki nabi-nabi lain yang perkataannya tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Ya, Tuhan terus mengutus nabi untuk berbicara dan menegur bangsa itu. Dari zaman Raja Hizkia dulu sudah ada Mika yang berbicara mengingatkan bangsa itu. Ya, bahkan ada lagi yang namanya Uria, sudah dikirim Tuhan, ya, tetapi akhirnya dia dibunuh oleh Raja Yoyakim. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, firman Tuhan itu ayat 19 tadi, ya. Sebenarnya kalau kita mau bertobat takut akan Tuhan, ada orang, para tua-tua yang berbicara yang bijaksana berkata, ya kenapa kita tidak bertobat saja daripada kita membunuh Yeremia, kita mendatangkan murka dan malapetaka atas diri kita sendiri. Ya, tetapi kalau kita mau bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat, ya Tuhan masih bisa mengampuni dan meluputkan kita dari rancangan kecelakaan yang akan datang pada kita. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Ketika kita mendengar akan malapetaka atau bencana datang dalam hidup kita, ya, ketika kita sedang mengalami satu persoalan sehingga kita rasanya gagal, jatuh, terpojok, terperosok, apa sikap kita? Apakah kita bertobat atau kita sebaliknya menuduh Tuhan? Saya masih banyak menemukan orang Kristen yang menelpon kepada saya dan menuduh bahwa semua kegagalan yang dia hadapi di hidup itu karena Tuhan. Dia bilang, kenapa Bu? Ya, kenapa Tuhan itu membiarkan saya gagal? Saya gagal dalam rumah tangga, lalu saya gagal lagi. Ya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan saya seperti ini? Saya bilang, ya kamu tidak mengikuti rencana Tuhan, kamu mengikuti rencanamu, bahkan rencana setan. Lalu ketika gagal, kamu menuduh Tuhan yang salah. Waktu kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri. Ya, sebaiknya mari kita bertanya, Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini? Apa yang perlu aku perbaiki dari hidupku? Karena aku percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah, rancanganku lah yang salah.
Kalau sampai aku mengalami malapetaka atau kesialan dalam hidupku, itu bukan karena rancangan Tuhan, tapi rancanganku karena kehidupanku sendiri yang mengikuti kedagingan, hawa nafsu, bahkan dosa. Tuhan tidak pernah salah dengan rencananya. Bahkan Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang Dia lakukan. Kita manusialah yang suka, saudara, terus berjalan dalam dosa. Sekalipun teguran itu ada, sekarang respon kitalah yang Tuhan menantikan. Ya, tergantung dari apa yang kita responi, bagaimana cara kita berespon terhadap setiap pergumulan hidup. Jangan menuduh Tuhan jahat, jangan menuduh Tuhan yang salah dengan semua rancangan kejahatan yang sudah terjadi atas hidup kita. Kitalah yang salah dan kitalah yang harus bertobat. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita, saudara. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya hikmat Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami untuk masuk dalam jalan dan rencana-Mu yang sempurna. Dosa tidak akan pernah membawa kebahagiaan di hidup kami. Tapi rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Ajar kami taat, ajar kami setia, ajar kami mau bertobat dan kembali kepada rancangan Tuhan. Sungguh Bapa, kami butuh pertolongan-Mu di hidup kami, untuk kami dapat menggenapi semua rencana Tuhan dan tidak berjalan dengan hikmat kami sendiri, kebodohan kami, bahkan dosa-dosa kami. Kami mau mengalami yang terbaik dari Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu Bapa-Ku yang penolongku, Tuhan penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu Bapa-Ku yang setia. Kami tidak punya cukup kekuatan atau hikmat untuk menjalani hidup kami. Kami perlu Tuhan. Kami perlu merendahkan diri, bertobat dari hidup dan jalan-jalan kami yang jahat, agar kami boleh mengalami rancangan-Mu dalam keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Hanya ketika kami berbalik dari hidup yang jahat. Berkati para suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka, semuanya berasal dari Tuhan saja. Berkati juga Bapa untuk setiap keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan terus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Para single parent juga, Tuhan mereka tidak pernah sendiri, ada tangan Tuhan yang menopang, ada damai sejahtera sukacita Tuhan atas hidup mereka, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, entah yang ada di rumah atau di rumah sakit, sakit apapun Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, organ-organ tubuh kami. Ajar kami menyadari bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ampuni segala dosa pelanggaran. Kalau dosa membawa penyakit di hidup kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami seperti di sorga. Terima kasih Bapa.
Engkau juga Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami, anggota keluarga kami yang sedang ada dalam ikatan-ikatan kuasa kegelapan, yang sedang terikat dengan dosa-dosa yang membawa mereka dalam kebinasaan, bahkan dalam pergumulan yang begitu berat, yang terikat dengan Tuhan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, yang terikat juga Tuhan dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan depresi, ketakutan, kecemasan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu ketika kami mau, Tuhan yang memampukan kami untuk dilepaskan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bahkan semua telepon, SMS yang masuk, WA, Tuhan yang sanggup menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun dengan iman kami percaya malam ini Tuhan melawat dan menjamah setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang berkekurangan, Tuhan menjadi penolong, bahkan Allah mencukupi. Kami berdoa untuk setiap kami juga yang merindukan punya keturunan, punya anak, keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Segala bencana-bencana yang terjadi Tuhan, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, apapun di atas bangsa ini, Tuhan pegang kendali dan kami percaya Tuhanlah yang berdaulat. Bapa, biarlah kami semua bertobat untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau terus memberkati TNI, Polri. Kami percaya dalam satu kesatuan, bahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada di atas bangsa ini. Bahkan juga kami percaya Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan terus memberkati dengan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga semua tim medis yang ada di garis terdepan mengenangani COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, hidup mati kami di tangan Tuhan. Ajar kami tidak takut Bapa, tetapi hidup dengan iman. Bahkan kami boleh terus menjaga kehidupan kami sesuai dengan aturan kesehatan. Biarlah Engkau berikan kedisiplinan bagi setiap kami. Namun kami tidak takut sebab roh Tuhan lebih besar. Berkati juga yang ada di bangsa-bangsa, mereka yang terus setia mengikuti mesbah doa. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal terjadi dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi buat setiap mereka yang setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan anugerah dan kuasa-Mu, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih buat malam hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, kesehatanmu, keuanganmu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia untuk ikut mesbah doa. Jangan lupa saudara share, bagikan supaya sahabat rekanmu juga boleh diberkati Tuhan. Tekan tombol like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.